Rahayu, Rahayu Sagung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Hong Wilahing Mas Tonomo Sidam Sekarang Bano Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa saya batin, hari ini luar biasa, melasti umat Hindu kumpul semuanya, dan saya kedatangan tamu ini para aktivis Mas Baron. Ini aktivis Yesusinasi ya? Salah ya? Katanya Mas Baron, saya ini aktivis bukan kristenisasi tapi aktivis Yesusinasi ya. Kristianisme. Oh. Dan satu Mas Joel adalah aktivis kristenisasi. Hah? Kristianisme. Terima kasih loh Mas Baron dan Mas Joel sambil makan kayu. Saya sangat bahagia dalam penyebaran aksara Jawa. Saya ada jejak panjang yang saya lalui bersama dua kawan saya ini, sahabat saya, Mas Baron Gang Setan ya, dan Mas Joel Christian. Dia selalu menteror di dalam penyampaian pengetahuan apa yang saya sampaikan, tapi saya bahagia. Nah, pemirsa, hari ini kita bahas aksara Yo, karena Baron tadi juga menyampaikan tentang Yesusinasi. Aksara Yo dalam aksara Jawa, yakino marang samubarang tumindai Gusti. Apa Yo itu sendiri? Karena perintah kepada batin. Hari ini juga melasti umat Hindu sedang besok di Pura Bongsowetan diundang oleh saudara-saudara saya umat Hindu Madura. Saya akan hadir. Nah, apa sebenarnya yang kita yakini, apalagi hari ini di bulan Ramadan, umat Muslim berpuasa. Nah, ada cerita, apakah tujuan puasa? Tatakun, taat kepada Gusti Allah, taat kepada perintah Allah. Berarti apa yang disampaikan oleh kawan Baron tadi, bahwa juru selamat itu ya Allah itu sendiri. Agama menjadi jalan, menunjukkan. Umat Hindu melakukan melasti tujuannya kepada Sang Hyang Widi, bukan kepada Hindu. Nah, saya menyampaikan Jawa lengkap dalam artian ketika kita tidak mengenal Tuhan itu sendiri, maka kita tidak mengenal diri kita sendiri. Ketika kita tidak mengenal Sang Hyang Toyo, maka kapitayan menjadi sesuatu sarana dan prasarana. Namun ketika kita lihat hari ini bencana alam, musibah di mana-mana, ya karena ini petunjuk bagi kita, karena kita tidak pernah yo yakin marang samubarang tumindai Gusti. Hati kita ini selalu dibingkai oleh segala keinginan. Hati kita, pemimpin-pemimpin kita dibingkai oleh yang namanya korupsi. Hati kita, pejabat-pejabat kita, itu semuanya dibingkai dengan peristiwa-peristiwa kejahatan. Kenapa? Hanya praktek masyarakat yang kecil yang harus selalu dihukum oleh aparat penegak hukum. Kenapa yang sudah jelas-jelas ada tindak korupsi tidak langsung ditangkap? Seperti di Jawa Timur ada pendidikan, kemarin sudah diperiksa Dinas Pendidikan, ada juga di BPJS Kesehatan sudah harusnya diperiksa dan ditangkap. Nanti proses yang panjang ini ternyata karena perilaku manusia sendiri tidak melihat bahwa kebaikan untuk anak cucu bangsa kita itu tidak menjadi pilihan utama. Membangun kelanggengan, membangun kelancaran berjalannya bangsa kita ini kadang-kadang terkendala dengan yang namanya aturan-aturan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Kalau kita ngomong bahwa di masa-masa reformasi
KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme ini semua terjadi hari ini. Tapi kenapa semua orang pada diem? Korupsi ada di Pertamina, ada di BPJS, ada di tambang emas, ada juga di jalur dana kesehatan, ada juga di di jalur-jalur pendidikan. Semuanya terjadi praktek korupsi. Yang terjadi hari ini hanya pergantian pemain. Jadi yang ditangkap itu hanya sekedar diganti pola mainnya karena mereka tidak mau mengikuti aturan kepentingan pemerintah yang ingin korupsi yang sama, ingin melakukan korupsi yang sama, hanya ganti pemain. Nah, kalau penegakan hukum ini sendiri tidak bisa melakukan membumi hanguskan korupsi, maka yang terjadi kita lihat nanti alam akan kita minta untuk menjadi penegas terhadap apa yang menjadi hukum alam itu sendiri. Kalau kita ngomong tribunal people, pengadilan rakyat ya, di pengadilan rakyat ini kita minta alam untuk mengadili, menghukum dengan segala macam bencana. Jadi jangan kaget kalau saya sendiri sudah mengatakan bahwa tidak akan lama hukum bencana alam dan bencana sosial kemanusiaan akan terjadi. Masyarakat akan chaos, alam juga akan chaos. Jadi alam akan membuat huru-hara, gunung akan meletus, di lautan-lautan akan terjadi gempa, angin dan hujan akan menjadi ancaman bagi kematian kita. Ini karena apa? Pemimpin kita tidak memiliki akhlak yang baik. Pemerintah kita di tingkatan pusat sampai di tingkatan bawah tidak punya akhlak yang baik, tidak punya budi pekerti yang baik, tidak menjadi teladan yang baik. Semuanya sama-sama berebut untuk mencari keuntungan. Jangan lupa, silakan Anda bersembunyi dimanapun, tapi ketika alam nanti kita minta untuk menghukum kalian, maka tidak ada kesempatan kalian untuk menghindar dari hukum alam ini. Ada yang akan kena bencana, ada yang akan kena musibah, ada yang kena penyakit, dan akan berkurang jumlah penduduk. Ini sudah waktunya. Saya sudah mengingatkan kembali, ketika tidak kembali ke aksara Jawa, maka bukti kerusakan ini tidak akan terhindarkan. Dan bukti kehancuran bukan ada sebuah janji, tapi ini kenyataan. Saya sudah mengajak kepada panjenengan untuk sadar kembali kepada nilai-nilai kebaikan, tapi Anda tidak mau, silahkan. Bersembunyilah di mana tempat Anda yang paling aman, tapi tidak akan aman. Karena apa yang menjadi ketetapan tidak akan berubah. Terima kasih. Aksara menjadi petunjuk untuk ketemu sang juru selamat, tapi ketika tidak yo maka tidak akan selamat. Terima kasih. Rahayu, rahayu sang Untumati.